it to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head underwater, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Halo semuanya, pada kali ini saya akan menyampaikan materi, salah satu materi dari unit kompetensi mengukur dengan menggunakan alat ukur, yaitu mengenal bagian-bagian jangka sorong. Jangka sorong ada beberapa jenis, yaitu ada jangka sorong digital dan jangka sorong analog. Pada kesempatan kali ini, jangka sorong yang akan saya gunakan adalah jangka sorong analog. Bagaimana penjelasannya? Kita ikuti setelah ini. Oke, kita mulai pengenalan bagian-bagian dari jangka sorong. Jangka sorong analog yang saya gunakan adalah jangka sorong dengan ketelitian 0,05 mm. Bagian yang pertama adalah rahang tetap dan rahang geser. Inilah yang disebut rahang tetap dan inilah yang disebut rahang geser. Sesuai namanya, rahang tetap dia tetap berada di sisi kanan dari jangka sorong. Sedangkan rahang geser dia bergerak ke kiri dan ke kanan menyesuaikan dimensi dari benda yang akan diukur. Fungsi dari rahang tetap dan rahang geser adalah untuk mengukur dimensi luar dan tebal suatu benda. Kemudian bagian yang kedua adalah tanduk tetap dan tanduk geser. Tanduk seperti namanya berada di atas adalah ini. Ini tanduk tetap yang selalu berada di sisi sebelah kanan dari jangka sorong, dan kemudian ini adalah tanduk geser yang bisa bergeser ke kiri dan ke kanan mengikuti dimensi dari benda yang akan diukur. Fungsi dari tanduk tetap dan tanduk geser ini adalah untuk mengukur dimensi dalam dari sebuah benda. Kemudian yang ketiga, ada yang disebut dengan batang kedalaman, atau ada juga yang menyebutnya dengan ekor, atau ada juga yang menyebutnya dengan lidah. Fungsi dari batang kedalaman ini adalah untuk mengukur kedalaman suatu lubang. Bagian yang keempat adalah skala metrik. Skala metrik terdapat di bagian bawah dari jangka sorong. Fungsinya tentu saja untuk membaca ukuran dalam milimeter. Untuk bagian yang kelima adalah skala inci. Skala inci terdapat di bagian atas dari jangka sorong. Fungsinya untuk membaca dalam ukuran inci. Bagian yang keenam adalah skala nonius metrik. Skala nonius metrik berada di bagian bawah, di bawah skala utama metrik, dan dia menempel pada rahang geser. Fungsi dari skala nonius metrik adalah untuk mengukur hingga 0,05 mm. Bagian yang ketujuh adalah skala nonius inci. Skala nonius inci berada di atas skala nonius metrik dan dia menempel pada tanduk geser. Fungsi dari skala nonius inci adalah untuk mengukur hingga 1/128 inci. Kemudian bagian yang terakhir adalah batang geser. Batang geser ini adalah bagian keseluruhan di mana rahang geser, tanduk geser, skala nonius metrik, dan skala nonius inci ini berada. Ya, fungsinya adalah untuk menggeser ke arah ke kiri dan ke kanan. Itulah bagian-bagian dari jangka sorong ya, yang harus kita hafalkan sehingga bisa mengetahui fungsinya dengan baik. Oke, terima kasih. Simak terus video-video selanjutnya.